Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Firvan dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman yang telah kita lewati ya, materi-materi yang telah kita lewati. Kita kali ini tidak akan belajar tentang materi baru, tapi Bapak akan menjelaskan tentang rangkuman materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Ringkasan dari materi sistem organisasi. Nah, dari sistem organisasi ini kita tarik kesimpulan atau tarik ringkasan. Yang pertama adalah sel. Pengertian sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme, makhluk hidup itu adalah organisme. Organisme tersusun dari satu sel tunggal atau uniseluler, misalnya pada bakteri, archaea, atau serta sejumlah alga dan fungi ya. Itu sama juga alga, fungi, dan protozoa. Atau ada lagi yang disebut dengan multiseluler. Pada organisme multiseluler terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel ya, penyusunannya yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Jadi ada yang uniseluler, ada yang satu sel, dan multiseluler yang selnya itu banyak. Nah, seperti itu. Ini bagian-bagian sel Bapak ringkas lagi ya sebelum kalian melakukan ulangan penilaian di bab ini. Ada sel hewan. Nah, sel hewan ini terdiri dari retikulum endoplasma, ada membran sel ya. Kalian perlu ketahui ini adalah dasarnya dulu sebelum melanjutkan yang lebih nanti di kelas 1 SMA. Membran sel, nah ini nukleus, sitoplasma, ada lisosom, vakuola, dan mitokondria. Nah, dan ini adalah badan Golgi serta nukleus untuk mengatur pergerakan sel. Nah, namanya nukleus itu sebagai otaknya ya, sebagai penggeraknya si sel tadi, namanya nukleus. Ini adalah di sel hewan, namun di sel tumbuhan perbedaannya pada vakuola ya, ada vakuola di sini dan badan Golgi. Nah, namun yang membedakan itu adalah kloroplasma. Nih, kalau di hewan itu tidak ada kloroplasma, namun kalau di tumbuhan ada kloroplasma ya. Ini ada kloroplasma. Ini ada kloroplasma. Pak Fajar. Nah, ini ada kloroplasma. Ini kloroplasma ini berbeda. Kemudian ada jaringan. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Nah, seperti itu ya. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dimiliki oleh organisme yang telah memiliki pembagian tugas untuk setiap kelompok sel-selnya. Jadi setiap sel itu memiliki tugasnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini ada di jaringan tumbuhan. Salah satunya contoh di tumbuhan dulu ya. Ada jaringan meristem. Bentuk sel-selnya itu kecil, tidak rapat, dan terus membelah ya, meristem namanya. Itu fungsinya itu untuk meristem itu fungsinya untuk tempat fotosintesis ya. Nah, kemudian ada epidermis, selnya itu mati, bentuknya bulat, berdinding keras, tahan tekanan. Jadi ini biasanya epidermis itu di bagian kulit pohonnya itu ya, sebagian di luar, bagian luarnya untuk melindungi jaringan yang lainnya. Kemudian ada parenkim. Susunan selnya itu tidak rapat, sel-selnya hidup di dinding sel yang tipis. Nah, penyimpanan bahan makanan. Jadi untuk menyimpan bahan makanan itu di sel parenkim ya, di jaringan parenkim ini, Nah, untuk menyimpan bahan makanan. Kemudian ada sklerenkim.
Sklerenchyme itu berbentuk seperti balok. Nah, ini tidak berklorofil ya. Sklerenchyme ini tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga. Sel penjaga itu termasuknya di bagian sini ya. Bagian sini juga ini termasuk ke dalam sel penjaga juga. Itu memiliki klorofil ya. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Penunjang tanaman agar berdiri kokoh, salah satunya adalah akar ini, akar dan batang nih. Ini Sclerenchyme itu terletak pada akar dan batang. Nah ini ya seperti pada gambar. Ini akar dan batang. Nah seperti itu akar dan batangnya. Nah kemudian korteks, sel hidup berdinding tipis dan tidak rapat ya, berbentuk bulat. Ini menyalurkan hasil dari fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu disalurkan melalui jaringan korteks. Nah seperti itu, disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini pada manusia dan hewan juga sama ya. Ini ada jaringan tulang rawan, ada jaringan adiposa, jaringan saraf. Kita lihat jaringan saraf ini di sebelah sini. Jaringan saraf, jaringan tulang, kemudian jaringan darah, jaringan epitel, otot, dan jaringan ikat. Nah ya seperti itu. Ini jenis jaringan pada hewan atau pada manusia juga sama. Epitel pipih selapis itu pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal. Nah, fungsinya untuk terkait dengan proses difusi dan filtrasi ya. Untuk filtrasi itu penyaringan atau dan ini proses difusinya ya. Epitel pipih berlapis atau jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, dan rongga hidung ya, terkait dengan proteksi atau pelindungan. Epitel kubus selapis itu permukaan dalam lensa mata, permukaan ivari atau indung telur ya, pelindung atau proteksi. Ini sebagai proteksi juga. Epitel kubus berlapis. Nah ini lihat yang waktu itu Bapak jelaskan. Lapisan ini adalah lapisan pelindung penghasil mukus ya, kelenjar minyak atau kelenjar keringat pada kulit. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sistem organ. Ini sistem dalam, ada otak, saraf tepi, sumsum tulang belakang, kemudian paru-paru, trakea, laring, dan jaringan luarnya adalah hidung. Ini sistem pernapasan, ada mulut, kerongkongan. Ini sistem pencernaannya ada mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus ya. Ini sistem ekskresi. Sistem pengeluaran itu adalah paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Nah, ini adalah sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks dalam melaksanakan kerjasama ya. Setiap organ tidak bekerja sendiri, tetapi saling bergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Organisme itu sudah terbentuk seperti kita. Organisme, kemudian populasi. Nah, habis populasi adalah komunitas. Komunitas ada di ekosistem dan bioma. Oke, sekian ringkasan dari Bapak. Minggu depan sudah mulai ulangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.